Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16, cukup satu lubang saja. Ucapan Rasya membuat suasana di ruangan itu begitu senyap karena mereka fokus ke arah panggung. Rasya menghirup napas dalam-dalam dan mengembuskan secara perlahan untuk menghilangkan rasa gugup yang makin terasa. Om, Pandu menatap penuh ke arah Rasya yang tampak ragu-ragu. Om, terima kasih sudah mencintai dan menerimaku apa adanya. Di waktu 3 menit yang tersisa, aku cuma ingin mengucapkan sepatah kata. Terima kasih, Om Pandu sudah mencintaiku apa adanya. Aku berharap kita akan bersama selamanya. Rasya menjeda ucapannya sesaat. Om, aku sangat berharap semoga kamu berhenti mencoba segala jenis lubang. Cukup satu lubang saja. Pekikan Rasya terdengar saat Pandu membopongnya tanpa aba-aba. Bahkan, dia hampir saja terjatuh kalau tidak segera melingkarkan tangan di leher Pandu. Tanpa berbicara, Pandu segera membawa Rasya menuju ke kamar pengantin. Tidak peduli pada riuhnya tepuk tangan juga godaan mereka. Om, kita mau kemana? Tanya Rasya. Tentu saja ke kamar. Pandu menjawab singkat. Kenapa tubuhmu ringan sekali? Rasya memutar bola malas mendengar pertanyaan Pandu yang lebih seperti ejekan untuknya. Jangan meledek deh, Om. Siapa yang meledek? Aku berkata jujur, padahal makanmu banyak. Pandu menggeleng tidak percaya. Rasya tidak menanggapi, hanya mencebikkan bibir karena kesal. Pandu menyuruh Rasya membuka kamar pengantin yang tidak dikunci. Begitu pintu terbuka, Rasya terperangah. Saat melihat kamar yang telah didekor dengan sangat cantik dan terlihat sangat romantis. Rasya meminta turun, dan dengan segera Pandu menuruti. Om, romantis sekali. Wajah Rasya tampak berbinar bahagia. Pandu pun ikut bahagia saat melihatnya. Ra. Panggil Pandu, wajahnya tampak begitu serius. Senyum di bibir Rasya memudar perlahan. Melihat Rasya yang sedang menatapnya, Pandu menghela napas panjang. Rasya terkejut saat Pandu tiba-tiba menarik tubuhnya masuk ke dalam pelukan lelaki itu. Bahkan, Rasya bisa merasakan sebuah kecupan mendarat di puncak kepalanya. Rasya memejamkan mata, merasakan sebuah pelukan yang terasa hangat dan nyaman. Terima kasih, sudah membuat hidupku kembali berwarna. Pandu makin mengeratkan pelukannya. Aku juga terima kasih karena Om Pandu sudah mau mencintaiku, bucin padaku pula. Aku merasa bahagia seperti tokoh utama di kisah novel-novel. Rasya menjawab, tangannya melingkar di perut Pandu untuk membalas pelukan lelaki itu. Kenapa kamu selalu bawa novel, sih? Tanya Pandu heran. Karena aku suka baca novel, Om. Terutama yang romantis jadi aku suka halu. Rasya terkikik, sedangkan Pandu dengan gemas menyentil kening Rasya. Sakit, Om. Kenapa kamu selalu bikin aku kesel? Pandu mendaratkan ciuman di pipi Rasya. Tapi aku suka. Imbuhnya, Rasya makin mengeratkan pelukannya bahkan membenamkan wajah di dada Pandu. Dia tidak ingin suaminya tahu kalau sedang tersipu saat ini. Pandu kembali membopong tubuh Rasya dan menidurkannya di atas tempat tidur. Wajah Rasya tampak begitu gugup, apalagi saat Pandu mendekatkan wajahnya. Om, aku grogi. Rasya berkata sembari menunjukkan kedua tangan yang gemetar. Pandu tak kuasa menahan senyum saat melihatnya. Rasya yang melihat itu pun hanya memajukan bibir karena merasa sebal. Kenapa mesti grogi?
Tanya Pandu, menidurkan diri di samping Rasya. Aku belum pernah sedekat ini sama lelaki. Aku takut, Om. Rasya mengembuskan napas kasar, berusaha menghilangkan kegugupannya. Kenapa mesti takut? Lagi pula, kita mesti menunda malam pertama kita, kan? Pandu berusaha menormalkan suaranya. Padahal dalam hati dia merasa sangat kesal karena malam pertama yang sampai saat ini belum juga dia dapatkan. Om, katanya malam pertama itu rasanya sangat sakit. Ucap Rasya lesu. Tidak akan sakit, aku akan melakukannya dengan lembut. Pandu mendaratkan ciuman di kening Rasya yang secara refleks memejamkan mata. Kedua sudut bibir Pandu tertarik saat melihat wajah cantik Rasya dari jarak yang begitu dekat. Bahkan tanpa sadar, Pandu sudah menyatukan bibirnya dengan bibir ranum milik Rasya. Rasya menutup mulut rapat saat Pandu berusaha memasukkan lidahnya. Dengan terpaksa Pandu menggigit bawah bibir Rasya supaya gadis itu membuka mulutnya. Setelah itu, Pandu menyapu seluruh rongga mulut Rasya dengan lidahnya. Awalnya Rasya hanya diam saja, tetapi lama-kelamaan dia pun mulai membalas meski masih begitu kaku. Hawa tubuh Pandu makin memanas. Dia melepas ciuman tersebut lalu beralih menciumi leher Rasya. Tubuh Rasya menggelinjang saat merasakan gelayar aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Bahkan dia merasakan perasaan geli yang berpusat di perut. Pandu makin merasa panas. Beberapa tanda kepemilikan dia cetak di leher jenjang istrinya tersebut. Rasya menggigit bibir untuk menahan desahan agar tidak keluar. Rasya makin merasa tidak karuan. Om, suara penggugah nafsu pun akhirnya lolos begitu saja dari mulut Rasya. Membuat Pandu makin tidak sabar ingin segera beradu kenikmatan dengan istrinya. Apalagi sudah lama sekali dia tidak melakukan pelepasan. Pandu mengumpat kesal saat tangannya begitu susah membuka gaun yang dikenakan Rasya. Bahkan saking susahnya sampai membuat Pandu menghentikan pemanasan tersebut. Kenapa, Om? Tanya Rasya, keningnya mengerut dalam. Susah sekali gaun ini, apa aku harus merobeknya? Pandu balik bertanya dengan kesal. Rasya menahan tawa saat melihat raut wajah Pandu. Rasya pun akhirnya bangkit berdiri dan membiarkan Pandu membantu melepaskan gaun tersebut. Aku malu, Om. Raya bergegas naik ke atas kasur dan menarik selimut untuk menutup tubuhnya. Kenapa mesti malu? Sekarang atau nanti aku juga akan melihat semuanya. Napas Pandu terdengar memburu karena menahan hasrat sudah mulai naik. Pokoknya aku malu, Om. Rasya menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Namun, dia terdiam saat merasakan ada sebuah beban berat yang menindihnya. Ketika Rasya membuka selimut, dia terkejut saat wajahnya bertemu dengan wajah Pandu dengan jarak yang sangat dekat. Om, Rasya terdiam saat Pandu membungkam dengan mulutnya. Lidah mereka pun kembali beradu. Dengan lihai Pandu memberi rang, hingga membuat Rasya meracau tidak karuan. Pandu terus saja menjelajah setiap inci tubuh Rasya. Bahkan selimut yang barusan dipakai Rasya pun sudah tergeletak di atas lantai. Om, Rasya tak mampu lagi berkata-kata. Namun, tiba-tiba Pandu menghentikan kegiatannya saat melihat ada noda merah di spray yang ditiduri Rasya. Kamu berdarah? Tanya Pandu bingung, heran, juga khawatir. Astaga, Om. Lengkingan suara Rasya begitu memekik telinga saat melihat ke arah spray tersebut. Aku tembus, kan? Rasya memukul dada Pandu saking kesalnya. Tembus apa? Pandu mendadak jadi orang bodoh. Ish, Om nyebelin. Aku gimana ini? Nggak bawa pembalut pula.
Rahasia merengek, menghentakkan kaki seperti anak kecil. Terus gimana? Pandu juga ikut bingung. HP-ku mana, Om? Tanya Rahasia dengan menadahkan tangan. Kenapa tanya aku? Pandu kembali sewot karena hasrat yang gagal tersalurkan membuat kepalanya berdenyut sakit. Ish, Om kenapa jadi bego, sih? Umpat Rahasia tanpa sadar. Dia melipat tangan di depan dada saat Pandu mendelik padanya. Kamu berani sekali mengataiku. Pandu hendak meremas wajah Rahasia saking kesalnya. Tetapi karena tidak tega dia hanya mencubit pipi istrinya dengan gemas. Sakit, Om. Rahasia hendak menangis. Pandu menjadi tidak tega. Jangan menangis. Aku telepon Arga supaya dia membelikanmu pembalut. Pandu merogoh ponsel dari saku celana dan bersiap menghubungi Arga, tetapi Rahasia menahan. Jangan Kak Arga, Nona Gea saja. Rahasia menolak, tetapi Pandu melayangkan tatapan tajam yang membuat Rahasia langsung terdiam seketika. Bilang aja cemburu sama Kak Arga. Rahasia bergumam malas. Pandu masih sibuk di kamar mandi untuk menidurkan adik kecilnya yang minta disentuh. Sedangkan Rahasia masih asyik di bawah selimut menanti kedatangan orang yang membelikan pembalut untuknya. Pintu kamar terdengar diketuk dari luar saat Pandu baru saja keluar dari kamar mandi. Baru saja hendak turun dari tempat tidur, Pandu melambai untuk melarang. Biar aku saja, kata Pandu. Rahasia hanya menatap Pandu yang perlahan menjauh. Ketika pintu dibuka, Pandu mendengkus kasar saat melihat ketiga sahabat Rahasia sedang berebutan untuk masuk ke kamar tersebut. Dengan segera Pandu berdiri di tengah pintu untuk menghalangi mereka. Tuan, di mana? Di mana roti kering itu? Tanya Pandu tanpa basa-basi. Dengan sedikit takut, Zeti menyerahkan kantong kresek warna hitam. Pandu meraih kresek tersebut lalu menutup pintu. Tanpa peduli pada ketiga sahabat Rahasia yang sedari tadi terus menggedor pintu kamar itu. Siapa, Om? Tanya Rahasia heran. Pandu tidak menjawab, hanya mengambil ponsel miliknya yang tergeletak di atas nakas. Rahasia pun menajamkan pendengarannya. Kok suaranya Suketi, Zainab, sama Markonah, ya? Halo, panggil petugas hotel untuk mengganti spray. Dan juga panggil penjaga keamanan untuk membawa pergi 3 gadis rusuh di depan kamarku. Pandu mematikan panggilan itu lalu meletakkan ponselnya secara sembarang. Om, dia teman aku. Rahasia mencebik, tidak peduli. Ketus Pandu, dia dengan santai memakai baju tidur yang sudah tersedia di sana. Rahasia yang merasa kesal, menggulung selimut ke tubuhnya lalu turun dari tempat tidur dengan kesusahan. Pandu yang sedang bercermin, tersenyum melihat Rahasia yang seperti kepompong sedang berusaha berjalan. Baginya tingkah Rahasia begitu menggemaskan. Aduh. Rintih Rahasia. Pandu pun bergegas mendekati Rahasia dan membantunya berdiri. Kamu itu aneh-aneh aja. Pandu tersenyum meledek ke arah Rahasia. Bibir Rahasia mengerucut manja. Minggir deh, Om. Rahasia menyingkirkan tubuh Pandu dengan kepala karena kedua tangannya ikut terbungkus selimut. Memangnya kamu bisa jalan? Pandu menarik sudut bibirnya, tersenyum meledek. Bisalah. Rahasia pun kembali berjalan menuju ke kamar mandi. Tetapi baru 3 langkah dia hampir saja terjatuh lagi kalau Pandu tidak menahannya. Kelamaan, Pandu mengangkat tubuh Rahasia lalu memanggul seperti kantong beras. Sesampainya di kamar mandi, dia mendudukkan Rahasia di samping wastafel. Om Panu mau ngapain?
Tanya Rasya saat melihat Pandu yang sedang mengisi batup dengan air hangat. Om. Berisik, omel Pandu, berjalan mendekati Rasya yang baru saja berdiri tegak. Mau kumandikan? Goda Pandu. Sesaat kemudian lelaki itu menjerit saat Rasya menggigit lengannya. Kamu. Pandu hendak memukul Rasya, tetapi tangannya menggantung di udara saat melihat tubuh Rasya yang sudah meringsut. Dengan segera Pandu mencubit pipi Rasya saking gemasnya. Kupikir Om mau mukul aku. Rasya mengembuskan napas lega. Aku tidak akan memukul perempuan. Aku bukan lelaki pecundang. Lebih baik sekarang kamu mandi dan istirahat. Pandu bergegas pergi dari kamar mandi sebelum juniornya kembali terbangun. Namun, langkah Pandu terhenti di ambang pintu saat mendengar panggilan dari Rasya. Om, makasih. Bibir Rasya mengembang sempurna. Pandu merasakan jantungnya berdebar hebat saat melihat senyum itu. Dirinya seolah tertarik kepada pesona istrinya. Terima kasih untuk apa? Alis Pandu sampai bertautan. Udah perhatian sama aku, udah mau sayang sama aku, udah sabar ngadepin aku. Udah aku mau mandi, jadi sekarang Om Pandu segera keluar dari sini. Usir Rasya. Pandu mendengkus kasar lalu menutup kamar mandi dengan cukup kencang. Hingga membuat tubuh Rasya terjengkit karena terkejut. Bisa jantungan aku keseringan sama si Pandu. Gerutu Rasya sembari melepas selimut dan mulai membersihkan diri. Di kamar pengantin yang begitu wangi, hanya cahaya remang-remang yang menemani. Pandu merasa kecewa karena semua kejutan indah yang sudah dia persiapkan dengan sempurna justru hasilnya tidak memuaskan. Kamar yang seharusnya menjadi tempat beradu desahan dan erangan saat akan mencapai puncak kenikmatan justru terasa sepi. Hanya dengkuran halus dari Rasya yang terdengar. Mungkinkah aku sudah gila karena jatuh cinta dengan gadis aneh sepertimu? Gumam Pandu, menatap wajah damai Rasya yang begitu lelap dalam tidurnya. Namun, Pandu mengaduh lirih saat tangan Rasya menamparnya. Pandu setengah bangkit dan melihat Rasya yang masih saja mendengkur. Bahkan saat tidur saja, dia masih sangat rusuh. Pandu menggeleng tidak percaya. Dia pun merapatkan tubuhnya dan memeluk perut Rasya dengan erat. Om, enak ya, pelukan gini. Berasa adem gitu, nyaman. Pandu secara refleks melepaskan pelukannya lalu bangkit duduk dan melihat Rasya yang sedang tersenyum lebar ke arahnya. Wajah Pandu tampak begitu gugup saat melihat Rasya menaik turunkan alisnya. Kamu belum tidur? Tanya Pandu tidak percaya. Rasya menggeleng dengan cepat. Tapi kamu tadi sudah mendengkur. Kupikir kamu sudah tidur. Pandu pasrah kalau Rasya mendengar ucapannya tadi. Aku cuma bercanda, Om. Aku bahkan dengar Om bilang sudah gila karena jatuh cinta dengan wanita seanggun diriku. Rasya mengibaskan rambut ke belakang sembari mengerlingkan satu matanya. Astaga! Pandu mengusap wajahnya secara kasar. Lebih baik sekarang kamu tidur. Tidak baik anak kecil tidur malam-malam. Ledek Pandu, kembali merebahkan tubuhnya di samping Rasya. Om. Panggil Rasya saat Pandu baru saja memejamkan mata. Apalagi, aku lelah, ingin segera istirahat. Pandu tidak membuka mata sama sekali. Kenapa aku enggak dipeluk lagi kayak tadi, Om? Pertanyaan Rasya membuat kedua mata Pandu terbuka seketika. Namun, belum juga Pandu menjawab, Rasya sudah menarik tangan Pandu lalu melingkarkan di perutnya. Pandu hanya menurut, mulutnya mendadak bungkam saat jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Perasaan yang dulu dia rasakan saat berada di dekat Amira, kini dia rasakan lagi saat berada di dekat Rasya.
Dia merasa kalau Amira saat ini berada sangat dekat dengannya. Om, apa Om yakin sudah mulai mencintaiku? Tanya Rasya ragu. Jangan bertanya yang aku sendiri bingung menjawabnya. Pandu berkata ketus. Rasya memutar bola matanya malas. Perasaan Om sensi mulu sama aku, deh. Pantesan jadi cinta. Apa hubungannya? Sela Pandu. Ya, emang Om Panu enggak tahu kalau benci dan cinta itu seperti mata koin. Beda tipis. Kalau kita terlalu benci sama orang, bisa jadi kita malah aku jatuh cinta sedalam-dalamnya kepada orang itu. Pandu terdiam mendengar ucapan Rasya karena semua yang diucapkan istrinya ada benarnya juga. Lebih baik sekarang kita tidur. Besok kita akan pergi berlibur, kata Pandu. Rasya berbalik dan menatap Pandu dengan sangat lekat. Bahkan binar kebahagiaan tampak terlihat jelas di mata Rasya. Om yakin mau ngajak aku liburan? Tanya Rasya memastikan. Pandu mengangguk cepat sebagai tanggapan. Makasih banyak, Om. Aku mau liburan ke Ragunan aja. Kata Rasya. Senyum di bibir Pandu memudar begitu saja. Dia berniat akan mengajak Rasya ke luar negeri, tetapi gadis itu justru meminta ke kebun binatang. Kenapa ke Ragunan? Aku mau mengajakmu naik pesawat. Pandu mencoba merayu, tetapi Rasya justru menggeleng. Aku mau ke Ragunan aja ketemu sama temen Om Panu, kata Rasya, membuat kening Pandu mengerut. Aku tidak punya teman di sana, elak Pandu. Ada, Om, itu loh, yang uak. Rasya menirukan gerakan monyet. Astaga, kamu jahat sekali. Hahaha, ampun, Om, ampun. Rasya berteriak saat Pandu menggelitik ketiaknya. Kamu itu benar-benar cantik, anggun luar biasa. Potong Rasya diiringi gelakan tawa yang makin mengeras. Pandu menggeleng karena saking bingungnya mau menanggapi yang bagaimana lagi. Rasya menggeliat, merasakan tubuhnya begitu kaku. Dia berbalik dan tersenyum lebar saat melihat Pandu yang masih terlelap dalam tidurnya. Tanpa sadar, Rasya mengusap pipi Pandu dan berkali-kali memuji ketampanan lelaki itu. Aku enggak ngangka kalau mimpiku bakal jadi kenyataan. Punya suami cakep biar enggak malu-maluin pas diajak kondangan. Coba aja kalau aku jadi nikah sama si Parjan. Rasya bergidik ngeri meski hanya membayangkan. Aku juga mau pamer sama 3 cecunguk itu. Kalau seorang kurap bisa dapat suami tampan walaupun enggak jauh beda. Namanya Panu. Rasya terkikik lirih karena takut akan membangunkan Pandu. Ya walaupun udah bekas cewek lain, kalau cinta mah bisa apa? Kayaknya otakku gegar deh, jatuh cinta sama buaya yang suka masuk lubang sembarangan. Rasya masih mengelus pipi Pandu dengan lembut. Bola mata Rasya membola sempurna saat mendengar Pandu berdeham. Namun, dengan cepat dia memejamkan mata, berpura-pura tidur. Pandu tersenyum saat melihat mata Rasya yang terpejam, tetapi bergerak-gerak perlahan. Tanpa berbicara, Pandu mengecup bibir Rasya yang membuat mata Rasya kembali terbuka seketika. Aku tahu kamu pura-pura tidur. Pandu tersenyum meledek. Rasya menunjukkan rentetan gigi putihnya, merasa malu karena sudah ketahuan. Terima kasih sudah memuji ketampananku, kata Pandu diiringi tawa meledek, sedangkan Rasya memutar bola mata malas. Jangan GR, Om. Cebik Rasya. Pandu dengan gemas menghujami seluruh wajah Rasya dengan banyak ciuman. Lebih baik sekarang kamu mandi lalu sarapan. Mendengar kata mandi membuat Rasya tersadar.
Dia bergegas bangun lalu melihat sprei. Embusan napas lega terlihat keluar dari mulut Rasya. Saat gadis itu tidak melihat bekas darah di sana. Kenapa? Tanya Pandu heran. Aku takut bocor. Aku mau ganti sekalian mandi dulu. Rasya segera turun dari tempat tidur. Tetapi baru saja kakinya menyentuh lantai, dia sudah kembali berhenti. Apalagi? Tanya Pandu saat melihat sorot mata Rasya yang terlihat penuh kebimbangan. Om, aku enggak bawa baju ganti. Rasya cengengesan. Mandilah, untuk urusan itu biar aku yang urus, kata Pandu. Rasya berjalan cepat menuju ke tempat Pandu, mencium pipi lelaki itu lalu bergegas pergi menuju ke kamar mandi. Terima kasih banyak, Om, teriak Rasya dari dalam kamar mandi. Pandu hanya menggeleng melihat tingkah istrinya yang menyebalkan, tetapi juga menggemaskan. Setelah pintu tertutup rapat, Pandu segera menghubungi Arga untuk mencarikan gaun yang sekiranya pas untuk Rasya. Kak, kamu mau kemana? Tanya Gea. Arga hanya melirik sekilas tanpa berniat menjawab. Kak Arga, kamu ngapain sih, Ge? Gilang menahan lengan Gea supaya gadis itu tidak mengejar Arga yang bersikap tidak peduli. Lang, Gea menatap Gilang dengan memelas. Gilang menarik lengan Gea dan mengajaknya pergi dari sana. Gea tidak menolak sama sekali, tetapi sesekali dia menoleh ke belakang, melihat bayangan Arga yang perlahan menjauh. Kita mau kemana, Lang? Tanya Gea heran. Kita harus bersiap-siap karena besok aku akan mengajakmu ke Amerika. Amerika? Tanya Gea dengan mata terbuka lebar. Gilang mengangguk cepat lalu menyuruh Gea untuk masuk ke mobil. Kenapa, Lang? Aku masih mau di sini. Gea menahan pintu mobil. Tidak, Kak Pandu menyuruhku membawamu kembali ke Amerika setelah pesta pernikahannya selesai. Aku akan menemanimu di sana, kata Gilang tegas. Lang. Gea menunduk dalam karena merasa ragu. Gilang yang begitu paham pun segera menarik tubuh Gea masuk dalam dekapannya. Pelan-pelan aku akan yakinkan Mommy dan Daddy kalau kamu bukan wanita seperti yang mereka kira, kata Gilang menenangkan. Gea pun melingkarkan tangan membalas pelukan Gilang. Gilang. Pelukan itu terlepas saat mendengar seseorang memanggil dengan penuh penekanan. Mereka terkejut saat melihat siapa yang sedang berjalan mendekat. Sedangkan Gea langsung menunduk sangat dalam dengan tangan meremas gaun yang dikenakan. Tubuh Gea gemetar, tetapi dengan santai Gilang merangkul pundak gadis itu. Ada apa, Dad? Tanya Gilang santai. Kamu ini jangan memeluk gadis sembarangan, bentak Ferdinand. Aku tidak memeluk sembarang gadis, Dad. Tidak ada ketakutan dari Gilang, membuat Ferdinand makin mengeram marah. Apa kamu tidak tahu kalau dia selalu menggoda Pandu setelah Amira meninggal, padahal dia adalah... Cukup, Dad, potong Gilang. Besok aku akan berangkat ke Amerika bersama Gea. Berani kamu pergi dengan wanita itu, maka Daddy tidak akan memberimu uang bulanan, ancam Ferdinand. Tetapi Gilang justru masuk ke mobil dengan santai. Aku tidak peduli, Dad. Aku bisa cari uang sendiri. Bersambung.